ini yang bikin nih chefnya. Ini satu angkatan sama chef Renata. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Erhas. Ya, ini konten kuliner yang kedua. Kalau kalian masih lihat, ini settingnya memang satu frame ya dengan konten sebelumnya, yaitu kuliner Bingka itu. Tapi kali ini kita nggak bahas kue Bingka lagi. Kita akan membahas makanan lain yang biasa disajikan ketika berbuka puasa, khususnya pada masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Untuk karakteristik makanan masyarakat Banjar itu sebenarnya dia lebih dominan senangnya yang berkuah, bersantan ya. Tapi kali ini kita tidak akan membahas masakan yang berkuah bersantan, karena kita akan di sini membahas jenis pepesan ikan yang dipepes. Kalau orang Banjar bilang itu dipais. Pepes itu sama dengan dipais gitu. Nah, kali ini aku akan menunjukkan pada kalian bagaimana cara membuat paisan atau pepesan ikan patin yang manis sama pepesan yang sambal kuning ya. Tapi sambal kuningnya apa? Belut. Oh, belut sambal kuning. Jadi pepes ikan patin manis sama pepes belut sambal kuning khas masyarakat Banjar. Bagaimana cara membuatnya? Silahkan dan simak tutorial berikut ini. Check it out. Nah, kali ini kita coba bikin pepes patin. Kalau orang Banjar bilangnya bukan pepes tapi paisan ya. Pepes patin sama pepes belut. Nih belutnya udah dipotong-potong. Ini nanti rencananya satu pepesan, satu paisan gitu. Nah, untuk bumbunya kalau masyarakat Banjar itu untuk pepesan itu ini apa nih? Kemiri. Ada kemiri, bawang merah, apalagi bawang putih ada nggak? Oh, nggak pakai bawang putih, bawang merah, kemiri, terus kunyit, acan terasi ya, terus tadi garam, asam jawa sama garam dan gula secukupnya, terus diulek jadi satu. Ini berarti sambalnya yang kuning itu, bukan pais manis, karena ada dua guys untuk pepesan khas masyarakat Banjar itu. Ada yang pepesan pakai sambal, ada yang pepesan nggak pakai sambal, itu manis. Nah, kalau ini yang pakai sambal, ini kita lagi bikin sambalnya. Pakai tomat juga, diaduk-aduk. Ini belutnya yang pertama dulu ya. Dan pastikan sebelum aduk tangan harus steril. Terus dibungkusnya pakai daun pisang ya, sama. Jadi kita tetap sama seperti daerah lain menggunakan daun pisang. Nah, untuk pepesan manisnya ini ya, patinnya kita pepes manis. Jadi kalau belutnya tadi pakai sambal, pepesannya jadi ini pepesan yang manis. Untuk pepesan yang manis itu sambalnya lebih sederhana, cuma pakai bawang, tomat, terus garam. Udah gitu doang, nggak pakai micin dan lain-lain. Kalau mau lebih manis lagi bisa tambahkan gula juga, tapi karena ini kita cukup dengan manis dari ikan, jadi nggak perlu pakai gula. Oke, jadi itu masalah selera aja sih. Oh ya, kalau mau lebih variatif lagi bisa ditambahkan cabai merah ya, cabai merah atau cabai hijau untuk irisannya. Tapi karena ini peruntukannya tadi untuk anak-anak, jadi nggak pakai lombok atau cabai itu. Yuk. Nah, ini paisannya sudah matang sebenarnya. Kemudian kita taruh di panggangan. Kenapa harus dipanggang? Sebenarnya nggak harus ya. Sebenarnya nggak harus. Ini sudah siap makan sebenarnya. Cuman kalau bagi orang yang suka dengan aroma bakaran, ini bisa kemudian
dipanggang, tapi sebentar aja untuk sekedar dapat rasa atau aroma bakarannya. Bolak-balik. Nah, ini nanti kita bolak-balik ya sampai daunnya itu agak hangus gitu, berubah warna gitu. Ya maybe sekitar 5 menitan ya, 5 menitan lah. Nah, jadi inilah paisan yang sudah matang, udah dipanggang tadi. Jadi sampai ada gosong-gosong kayak gini, sekitar 5 menit tadi, langsung angkat dan hidangkan ya. Seperti itu. Jadi kalau sepintas kita nggak bisa membedakan ya, mana yang paisan sambal, mana yang manis, karena memang tampilan luarnya itu sama. Tapi kalau dari segi rasa itu beda. Kalau yang sambal itu dominannya agak asinnya itu muncul. Kalau yang paisan manis dominan manis gitu. Ini Oke, langsung aja kita icip-icip ya bersama anak. Yuk. Oke, ini dia ikan pais. Ini yang manis ya, patin pais manis, bukan yang sambal. Dipadukan dengan sayur manis atau sayur bening, itu akan jadi menu yang sempurna, terutama bagi anak kecil kayak gini aja suka nih. Pakai lagi makan siang sambil nonton Blue, gayanya berpikir. Ya, ini salah satu menu kesukaan ya, karena memang rata-rata ya anak juga suka. Kalau anak Anda agak susah makan ikan, mungkin bisa pilih menu ini, karena ini manis dan bagus untuk anak juga. Nah gitu, jadi rasanya dominan manis. Nah, ini adalah belut masak kuning, pais kuning ya, sambal kuning, pais sambal kuning. Jadi kayak gini kalau sambal kuningnya. Nah, ini sambal kuningnya. Nah, ini dominan rasanya tuh ada asin-asinnya, manisnya juga dapat, manis dari ikan. Oh, pakai makan lagi. Jadi makan sore ya. Makan sorenya dia menunya ini. Enak banget. Nah, jadi seperti itu proses pembuatannya, dan tadi kan sudah lihat juga anak kecil aja, anak paling kecil aku itu itu suka banget makan itu, apalagi orang-orang dewasa. Dan by the way, untuk ikannya itu sebenarnya bebas aja ya, nggak mesti ikan patin atau belut, kan juga bisa menggunakan jenis ikan lainnya. Bahkan ada yang ikan nila ya, ikan nila atau ikan mujair itu dipepes juga enak. Selain itu ada ikan baung, kalau kata orang Banjar, kalau luar Banjar apa ya ikan baung? Apa tuh? Nggak tahu kalau sebutannya di luar ya, kalau kami panggilnya tuh ikan baung. Oke, jadi sekian dulu konten kuliner khas Banjar kali ini untuk resep pepes ikan patin yang manis dan pepes belut sambal kuningnya. Jika kalian suka dengan konten kuliner seperti ini, silahkan like, share, dan subscribe seperti biasa. Jangan lupa, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.